Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semua sahabat wabarakatuh. KBRI Kuala Lumpur dimanapun berada. Selamat datang kembali di sesi kedua podcast sore ini. KBRI Kuala Lumpur bersama dengan jajaran pejabat di KBRI. Perkenalkan saya, Vivin, Koordinator Fungsi Konsuler bersama dengan Bapak Idul. Selamat sore Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah Sehat baik. semua. Semoga sahabat KBRI Kuala Lumpur dimanapun berada juga dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada kurang apapun. Yang sesi pertama tadi kita semua mendengarkan bahwa ada himbauan-himbauan dari Bapak Dubes bahwa kita memang harus mumpung COM masih ada repatriasi 2.0, cekotnya murah 500. Nanti setelah tanggal 30 Pak Idul ya, tanggal 30 akan April. kembali ke harga normal 3.100. Itu 6 kali lipat. Jadi sebaiknya kita manfaatkan semaksimal mungkin program repatriasi 2.0 dari pemerintah Malaysia tersebut. Sebelum ke saya ingin mengundang Pak Idul. Pak Idul mungkin akan dilengkapin Pak Idul terkait repatriasi 2.0 tahun ini, silakan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian warga negara Indonesia yang ada di Malaysia, baik itu di Semenanjung ataupun di Sabah Sarawak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dubes, adanya program repatriasi migran ini merupakan program dari pemerintah Malaysia atau kerajaan Malaysia. Ini bermula dari tanggal 19 Mei 2025 Bu, dan ini programnya setahun dan berakhir itu tanggal 30 April 2025 ini, 2026 ini maksudnya. Tadi disampaikan juga oleh Pak Dubes. Nah, artinya ada sekitar lebih kurang sekarang tanggal 15, berarti lebih kurang 2 minggu lagi ya dari sekarang Bu ya, program ini. Nah, dalam waktu yang singkat ini kami menghimbau, KBRI menghimbau kepada masyarakat, ayo segera kita manfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya, karena tadi sudah disampaikan juga program ini sangat memudahkan bagi warga negara kita yang tidak mempunyai permit, yang tidak mempunyai izin tinggal dan masuk tanpa persyaratan yang lengkap atau illegal entry atau illegal stay di sini. Nah, ini mari kita manfaatkan karena pada saat ini yang berakhir di tanggal 30 April ini adalah kesempatan emas bagi warga negara kita ataupun mungkin secara keseluruhan bagi warga negara asing yang ada di Malaysia untuk pulang secara legal dan bermartabat. Sekali lagi saya sampaikan, bermartabat artinya kita sukarela pulang ke negara kita Indonesia tanpa ditangkap. Itu yang pertama Bu. Tanpa juga ditahan. Yang ketiga, tanpa proses pengadilan atau mahkamah yang ada di peraturan di sini. Nah, jadi kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian, warga negara kita yang ada di Semenanjung Malaysia dan Labuan. Jadi khusus program ini hanya Semenanjung dan Labuan saja Bu. Jadi Sabah Sarawak ini beda lagi kebijakannya dari pemerintah Malaysia. Dengan syarat yang disampaikan sangat mudah sekali, silahkan datang ke KBRI Kuala Lumpur untuk mengurus SPLP jika belum ada. Namun kalau Bapak Ibu masih mempunyai paspor yang masih berlaku, itu dapat menggunakan paspor tersebut untuk datang ke 14 kantor imigrasi atau Jabatan Imigresen Malaysia yang ada di Semenanjung dan Labuan untuk mengurus check out memonya. Jadi datang ke sana, tidak perlu janji temu atau pakai antrian online, bisa langsung datang, sistemnya walk-in, dan pasti diberikan nomor di 14 kantor imigresen Malaysia tersebut. Nah, tentu syaratnya ya pertama SPLP atau paspor yang masih berlaku, tidak rusak, tidak cacat, dan layak dipakai untuk pulang ke Indonesia. Syarat keduanya adalah harus mempunyai tiket, Bu. Tiket ini adalah disyaratkan oleh pemerintah
Malaysia melalui jabatan imigrasi ini, paling lama keberangkatannya 14 hari pada saat dia mengajukan check-up memo. Namun pada saat ini kalau kita hitung, katakanlah dia mengajukannya di tanggal 28, artinya dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang dekat, 2 atau 3 hari dia harus melampirkan tiket tersebut. Nah, selain itu juga program ini yang tadi disampaikan, dendanya itu mencapai 3.100. 3.000 dendanya, 100 untuk biaya check-out memonya. Untuk saat ini hanya Rp520 saja, Bu. 500 untuk dendanya dan Rp20 untuk check-out memonya. Ini khusus 18 tahun ke atas. Namun kalau 18 tahun ke bawah, itu cukup membayar Rp20 saja. Jadi, ayo Bapak Ibu sekalian, manfaatkan program ini yang memang waktunya tinggal 2 minggu ini saja. Silakan datang dan jangan takut. Sekali lagi jangan takut datang ke KBRI tentunya, apalagi datang ke imigrasi jangan takut. Tidak akan ditangkap. Karena memang ini program memberikan kemudahan dan keringanan bagi warga negara asing, khususnya bagi warga negara Indonesia yang ada di wilayah Semenanjung dan Labuan ini. Kira-kira itu, Bu. Baik. Ya. Makasih Pak Edo. Saya ada sedikit pertanyaan Pak Edo. Ya. Jadi 30 April itu apakah COP-nya atau 30 April maksudnya kita masih bisa ke gym tanggal 30 April atau 30 April harus keluar dari Malaysia? Oke. Untuk program ini berakhirnya itu tanggal 30 April, Bu. Artinya masyarakat kita, warga negara Indonesia yang datang ke 14 kantor imigrasi di Malaysia ini terakhir boleh datang tanggal 30 April. Tentunya harus pagi ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti datangnya siang atau sore. Itu mungkin nggak diterima karena memang pakai kuota. Jadi ibaratnya lebih cepat, lebih baik, lebih aman, dan lebih nyaman. Demikian. Baik. Kalau boleh tahu Pak Idul, harga SPLP itu berapa? Oh, oke. Ya, tadi sudah saya sampaikan sedikit bahwa persyaratan dulu Bu ya, SPLP. SPLP ini bisa dibuat di kantor perwakilan Republik Indonesia. Kalau di Kuala Lumpur di KBRI, ada juga di Penang, Bu, dan ada juga di Johor. Ya. Silakan datang membawa identitas diri. Contohnya KTP. Kalau ada SPLP yang lama, yang atau paspor yang masih yang tidak berlaku lagi, itu silakan dibawa juga. Ini untuk mempermudah rekam jejaknya. Identitasnya ini kita cek by system, jadi itu bisa mempermudah mereka untuk dikeluarkan SPLP-nya. Namun kalau tidak ada data sama sekali, namun ada keyakinan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, nanti bisa kita arahkan ke bagian atas hukum untuk mendapatkan penegasan SKSK, status kewarganegaraannya, surat keterangan status kewarganegaraannya. Jadi jangan takut Bapak Ibu, misalnya nggak ada dokumen, silakan datang ke KBRI. KBRI ini adalah rumah Bapak Ibu juga, dan kami siap melayani dengan senang hati dan mendampingi Bapak Ibu sekalian terkait dengan pemberian dokumen dan pelayanan lainnya. Untuk harga, Bu Pipin, kita Rp30 Malaysia. Rp30 Malaysia. Jadi tidak kurang, tidak lebih. Ya. Kalau ada nanti yang minta lebih, jangan dikasih. Ya. Itu nggak benar gitu. Ya. Dan nggak boleh kurang juga, Bu. Ya. Harus pas 30. Ya. Karena ini biaya PNBP yang disetorkan ke negara. Betul, ya. Dan untuk pendaftaran di KBRI Kuala Lumpur secara online, Bu Pipin. Okay. Untuk saat ini, kami cek tadi sebelum podcast ini, langsung hari ini didaftarkan, besok bisa langsung datang. Alhamdulillah. Ya. Artinya slotnya ini masih tersedia, masih available, mulai besok Bapak Ibu. Jadi jangan takut. Silakan nanti didaftarkan di antrian KBRI KL. Ya. Saya rasa mudah. Kita punya Android atau iOS di situ, bisa didaftarkan langsung. Dan silakan datang tanpa ada pihak ketiga manapun.
Jadi silakan datang langsung, bahkan kami menghimbau jangan menggunakan pihak-pihak manapun. Silakan datang langsung, tidak tahu silakan bertanya ke bagian informasi yang ada di KBRI atau kantor Baik. perwakilan lainnya. Baik, Demikian. terima kasih Pak Idul. Jadi saya ingin supaya tadi tidak ada kebingungan bahwa boleh tanpa ada temu janji ketemu ketika membuat COM, ya. Betul, ya. Tetapi ketika akan membuat SPLP harus dengan antrian online. Betul, Oke. ya. Namun hari ini dibuat, besok sudah Besok jadi. sudah bisa dilayani, jadi Betul. tidak Oh. nunggu lama lagi, Bu. Baik, untuk jadinya Pak, ketika hari ini sekarang temu janji buat antrian online, besok kita ke KBRI, kemudian dokumen jadi dalam berapa lama? Oke, untuk selesainya SPLP sesuai dengan aturan adalah 3 hari kerja setelah pembayaran. Namun khusus kondisi seperti ini karena memang waktu buka untuk program ini berakhir sampai 30 April, kebijakan pimpinan kita, kebijakan Pak Dubes, kami akan mempersingkat. Kami akan mempersingkat karena untuk mengejar waktu-waktu tersebut. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti katakanlah hari Senin datang, hari Rabu insya Allah sudah bisa jadi SPLP-nya, Rabu sore, Kamis bisa langsung datang ke Jabatan Imigrasi Malaysia untuk mengurus check-out memonya. Demikian, Bu. Ya. Sekali lagi untuk di Jabatan Imigrasi Malaysia tidak perlu antrian online. Langsung datang. Langsung datang. Sekali lagi jangan pakai pihak ketiga. Iya. Harus langsung. Betul. Bahkan kalau sampai menggunakan pihak ketiga, kemungkinan besar nggak jadi. Iya. Ya, betul. gitu, Bu. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Idul. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya, sahabat KBRI Kuala Lumpur. Memang ketika tadi kita melihat atau mendengarkan dari Pak Idul dari sisi imigrasi, memang ada satu dokumen untuk tadi yang mungkin untuk dewasa dahulu ya, sebelumnya untuk yang anak-anak yang orang tua memiliki anak yang lahir di Malaysia, kemudian ingin pulang dan membuatkan SPLP untuk anak tersebut, memang ada di konsuler. Jadi akan ada di kami untuk membuat SPPK, surat bukti pencatatan kelahiran. Seperti kalau di Pak Idul tadi SPLP 3 bayarnya PNBP Rp30, untuk di kami surat bukti pencatatan kelahiran itu Rp0. Jadi gratis. Jadi kalau ada yang mengatakan ada harganya, kami tidak pernah mengutip untuk SPPK. Ya. Jadi untuk SPPK ini untuk anak-anak yang lahir di Malaysia, Ibu dan Bapak. Jadi untuk membuat SPPK ada beberapa syarat, yaitu ya sampai tanggal 30 April seperti kesepakatan KBRI Kuala Lumpur bertemu dengan beberapa organisasi masyarakat, masih bisa dengan surat akuan sumpah. Ya, ibunya tidak perlu, tidak harus memiliki surat nikah, ya ibunya saja membuat akuan sumpah. Akuan sumpah itu bisa dibuat dengan harga resmi itu Rp10 sampai Rp20. Ya, bisa di mana-mana yang ada resmi. Kemudian SPLP orang tua dahulu karena memang harus tahu bahwa anak ini anak warga negara atau bukan. Ya. Kemudian untuk bergulir selanjutnya untuk anak-anak yang setelah tanggal 30, Ibu dan Bapak, memang untuk membuat SPLP itu anak harus didaftarkan pada JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Ya. Tersebut ada beberapa syarat, yaitu ketika 1 sampai 60 hari di Semenanjung atau 1 sampai 42 hari itu di Sabah Sarawak. Lewat dari itu berarti termasuk adalah lewat waktu. Itu akan memerlukan waktu yang lebih lama dalam pencatatan. Jadi memang betul saat ini adalah waktu yang sangat tepat ya untuk segera pulang. Syaratnya dari pemerintah Malaysia mudah, dari KBRI Kuala Lumpur juga lebih mudah, ya kita mudahkan karena memang semangat kita membantu warga kita untuk segera pulang. Sekali lagi seperti tadi Pak Idul sampaikan bahwa pulang secara legal dan bermartabat. Ini yang penting ini, bermartabat. Tanpa harus masuk mahkamah, tanpa harus ditangkap, masuk depo, ditahan, kemudian harus pakai gari untuk ke bandara, ke pelabuhan-pelabuhan. Waktunya kita pulang saat ini. Waktunya perlu berapa? 2 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Lebih kurang 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu lagi. Begitu.
Ibu dan Bapak dan sahabat KBRI Kuala Lumpur. Mungkin kita tidak akan berpanjang lebar karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dubes, Pak Ido, dan saya sedikit mengenai SBPK, syarat-syarat anak untuk memiliki SPLP. Oh ya, SBPK itu bisa pagi ya, satu hari pagi dibuat, sorenya bisa, karena memang benar semangat kita membantu. Yeah. Sore jadi langsung bisa foto Pak Idul ya. Yeah. Sore foto. Jadi ada keringanan juga ya. Ada keringanan juga. Jadi memang dimudahkan sekali. Jadi memang waktu yang tepat untuk kembali ke Indonesia dengan bermartabat. Baik, silakan nanti kita akan ke question and answer ya. Yeah. Tanya jawab. Sudah ada pertanyaan. Mungkin bisa langsung ya Pak Idul ya. Yeah. Kita langsung ya, Bu, ya langsung. Ada Ibu Ida dari Penang. Jika saya tidak pulang sebelum program PRM berakhir, apa konsekuensi yang akan saya hadapi sebagai warga negara Indonesia di Malaysia? Oke, baik, tadi sudah kita sampaikan sebelumnya sedikit, Bu. Kenapa kita ibaratnya alu-alukan nih program ini? Betul. Kita jelaskan kepada masyarakat kita yang ada di Malaysia bahwa program ini kalau sudah berakhir, pertama bisa ditangkap. Ya. Kita ketahui bahwa pemerintah Malaysia pada saat ini sedang gencar-gencarnya operasi-operasi, baik itu dari Jabatan Imigresen Malaysia atau bergabung join dengan polisi juga, dan di semua tempat jika tidak mempunyai paspor, tidak mempunyai dokumen atau izin tinggal, langsung ditangkap dan ditahan. Ditahan juga bisa di depot imigresen, tapi bisa juga ditahan di penjara dan di reman istilahnya atau disiasat. Nah, ini tentunya lebih lama lagi berada di tahanan, Bu. Lebih lama lagi. Konsekuensinya yaitu ditangkap, ditahan, kalaupun nanti masa tahannya habis, dideportasi. Artinya dipulangkan paksa ke Indonesia. Nah, ini kan kita KBRI Kuala Lumpur kan tidak mau masyarakat kita ditangkap, dipulangkan dengan paksa dan ditahan seperti itu, Bu ya. Makanya waktu yang 2 minggu ini manfaatkan, jangan sampai terlewatkan. Selain itu juga, kalaupun tidak ditangkap, dia berkeinginan pulang misalnya, dia mengurus check out memo, bayarannya lebih besar, 3.100 tadi. Sayang kan, duit 3.100 mungkin bisa dikirim ke keluarga di Jakarta, di Indonesia atau dimanapun, sehingga bisa menghemat juga jauh. Ibaratnya kita bayar, kalau saat ini kita bayar 520, namun setelah berakhirnya program ini kita bayar 3.100. Sayang banget itu, Bu. 6 kali lipat Pak Idul ya. Mendingan kita kirim ke keluarga kita. Atau bisa memulangkan satu keluarga nih. Mungkin ada anak, ada bapak, ibu, begitu ya. Kalau ada 4 orang dikali 3.100, wah udah bisa beli motor itu. Baik, kita ke pertanyaan yang kedua. Jika tidak memiliki paspor atau SPLP, bagaimana prosedur tercepat untuk mengurus dokumen tersebut sebelum batas waktu PRM berakhir? Sebab tinggal 15 hari saja. Jadi yang tercepat, ada tidak jalan tol untuk membuat itu, Pak? Jadi semua pelayanan kita samakan, Bu. Nggak ada jalan tol, nggak ada juga jalan biasa. Semua jalannya sama, satu saja. Silakan datang ke KBRI Kuala Lumpur, datang ke kantor perwakilan lainnya untuk mengurus SPLP jika tidak ada dokumennya. Tapi kalau masih ada paspor yang masih berlaku, tidak rusak, tidak sobek dan segala macamnya, bisa menggunakan paspor tersebut. Namun kalau tidak punya paspor, silakan datang ke KBRI. Tentunya sebelumnya membuat janji online, Bu ya. Janji online. Ya, daftar tadi saya sampaikan di antrian kbrikl.id, dan hari ini misalnya Bapak Ibu daftar, besok bisa langsung datang. Bapak Ibu mau jam berapa? Misalnya kerja pagi, mau datang misalnya jam 12 atau jam 1, bisa. Tinggal dipilih saja jamnya. Dari pagi sampai sore, silakan pilih jamnya. Nah, tadi disampaikan juga, biasanya 3 hari atau 4 hari setelah pembayaran, namun khusus momen ini, karena waktu pembuatannya check out memo program ini hanya 2 minggu saja, pimpinan KBRI Kuala Lumpur memberikan kebijakan lebih cepat setelah pembayaran 2 hari. Jadi 2 hari. 2 hari saja. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian, sahabat KBRI, segera mungkin mengurus SPLP-nya kalau belum ada, dan langsung datang ke kantor Imigresen Malaysia
di wilayah Semenanjung yang sudah ditetapkan, Ya, gitu siap. Bu. Makasih. Nah, ini ada pertanyaan ini. Saat ini saya belum mau pulang nih, tapi ketika nanti saya mau pulang setelah program ini, selain ada tidak cara pulang tanpa membayar coma yang mahal? Wah. Ini sebenarnya. Ini kayaknya tawar-menawar Bu ya. Ya. Jadi peraturan itu bukan untuk ditawar Bu. Ya. Ya, Bapak Ibu, tadi Bu siapa? Bu Ade. Ya. Jadi mohon Bu Ade, peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia tolong dijalankan sebaik-baiknya, diikuti dengan sebaik-baiknya. Tadi sudah diberikan kesempatan nih, masih ada 2 minggu lagi. Manfaatkan betul. Lewat 1 hari saja, misalnya tanggal 1 Mei, kebetulan Bu Ade ke pasar, nggak taunya ada razia di situ, ditangkap. Wah, Ibu udah diproses. Udah prosesnya seperti biasa, ditangkap, ditahan, terus ditahannya berapa lama juga, selanjutnya nanti dideportasi, dan satu lagi Bu, lupa saya sampaikan, bisa masuk ke daftar blacklist. Oh, iya. Nah, ini jadi kemungkinan ke depannya nggak bisa juga tuh datang lagi ke Malaysia kalau sudah ditangkap seperti itu gitu. Pak Idul, untuk blacklist Pak Idul, kita tahu tidak? Maksudnya kita akan 5 tahun atau 10 tahun atau seumur hidup begitu? Nah, untuk blacklist adalah kewenangan dari Jabatan Imigrasi Malaysia, dan ini kita tidak bisa mengetahui persis, Bu ya. Jadi nanti kalau memang untuk program ini, saya rasa sama seperti peraturan di kita, memang mungkin masuk blacklist, tapi saya rasa nggak lama dibandingkan tidak mengikuti program ini. Ini bisa jadi long life nanti di blacklist, atau bisa 10 tahun atau bahkan 20 tahun dan segala macamnya gitu. Jadi silakan manfaatkan waktu yang 2 minggu ini. Kalau saya ini saya masih punya paspor yang berlaku. Kemudian ada satu lain hal, saya jadi tidak punya visa. Tapi kalau saya ingin pulang, saya tidak perlu membuat paspor lagi, hanya cukup ke immigration saja untuk membayar com. Ya, betul saat Bu. ini. Ya. Oke. Jadi silakan membawa paspor yang masih berlaku, datang ke kantor 14 kantor immigration yang sudah ditentukan tadi, dan diproses di sana, cukup membayar Rp520 saja Bu, untuk ke pemerintah Malaysia. Bukan ke kita ke pemerintah Malaysia. Iya, betul, ke pemerintah Malaysia. Nah, kalau begini Pak Idul, setahu saya kalau kita mau dari Indonesia mau ke luar negeri ini, paspor kita kan tidak boleh kurang dari 6 bulan. Kalau kita mau keluar ke Malaysia, keluar dari Malaysia ke Indonesia, apakah ada batas waktu paspor kita tinggal 1 minggu atau SPLP kita tinggal 2 minggu? Apakah boleh kita keluar dari Malaysia? Baik, nah ini perlakuan yang 6 bulan sebelum kita berangkat ke luar negeri ini tidak berlaku pada saat program ini, Bu. Artinya warga negara kita yang ada di Malaysia ini, jika mempunyai masa berlaku paspornya tinggal 1 bulan, itu masih bisa. Kan pulangnya ke Indonesia, nggak mungkin kita tolak di Indonesia. Jadi silahkan saja, sepanjang paspornya masih bagus, tidak kategori rusak, dapat menggunakan tersebut. Namun kalau nanti seandainya pihak Jabatan Imigrasi Malaysia menilai bahwa paspor ibu harus diperpanjang atau dibuatkan SPLP, silahkan datang segera ke KBRI atau KJRI. Baik. Gitu, Bu. Makasih. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana jika saya tidak memiliki buku nikah, apakah tetap bisa mengurus BBK untuk anak saya? Baik. Boleh. Silahkan Bu. Ya, kali ini pertanyaan untuk saya. Boleh. Jadi selama tapi begini, dalam undang-undang perkawinan di Indonesia bahwa anak itu ikut hukum perdata ibunya. Jadi memang kalau ibu akan lebih mudah kalau memang yang membawa itu adalah ikut ibunya. Tapi memang nanti di SBPK tidak akan tercantum nama bapaknya. Tidak apa-apa, itu hasil nikah siri atau memang tidak menikah. Tapi memang kalau ingin mencatatkan anak sebagai SBPK, itu bisa datang ke KBRI dengan akuan sumpah dan sebagainya. Itu SBPK itu ibu dan bapak tidak hanya untuk membuat SPLP, sampai Indonesia itu bisa untuk membuat akte kelahiran. Jadi jangan sampai hilang. SBPK hanya sekali terbit, itu tolong sekali untuk disimpan baik-baik, dijaga baik-baik, karena selain untuk membuat SPLP dengan syarat-syarat yang disebutkan Pak Idul tadi, untuk dicatatkan untuk menjadi akte lahir anak tersebut supaya bisa sekolah di Indonesia. Itu yang paling penting menurut kami. Oke, selanjutnya.
Saya itu hari pakai visa 3 bulan lalu mau sambung tertipu, sekarang sudah 1 bulan overstay. Bagaimana solusi mau pulang tanpa ada paspor kena blacklist? Ya. Ya, jadi kondisinya dia punya 3 bulan izin tinggal, mungkin pakai visa 3 bulan itu Bu ya, pas kunjungan tersebut, namun sudah overstay 1 bulan. Nah, ini boleh kategorinya boleh mengurus check out memo seperti ini. Yang tadi program saya ini, tanya tadi ya. program repatriasi migran ini. Silakan datang secepatnya. Kalau nanti tidak mengikuti ini, ya resikonya pembayaran besar. Pembayarannya lebih besar, 3.100 tadi. Ya. Silakan Bu datang ke Bapak Ibu datang ke kantor imigrasi yang ditunjuk di Semenanjung dan Labuan untuk memproses check out memo tersebut. Ya, baik. Nah, ini Pak Indul, menarik ini. SPLP sudah mati, bisakah buat baru? Iya. Oke, ini kadang-kadang yang sering kita jumpai juga di pelayanan paspor dan SPLP ini, Bu. Jadi, seyogianya Bapak Ibu sekalian sahabat KBRI, untuk pengurusan SPLP kalau sudah menerima SPLP, kami sarankan, kami anjurkan, kami himbau segera pulang ke Indonesia. Jadi SPLP itu bukan untuk tinggal di suatu negara. Tadi disampaikan Pak Dubes bahwa SPLP itu adalah surat perjalanan laksana paspor. Jadi pengganti paspor, bukan untuk tinggal di sini, bukan untuk kerja di sini, tapi hanya untuk pulang. Memang dikasih setahun. Artinya dikasih setahun ini bukan setahun ada di sini juga, Bu ya. Karena nggak ada izin tinggalnya, nggak ada permitnya di sini. Artinya dia illegal stay. Suatu saat dia mau ke pasar, Bapak Ibu mau kemanapun, ini pasti kalau ada razia bisa ditangkap gitu. Jadi kami sarankan Bapak Ibu sekalian sahabat KBRI untuk segera pulang jika sudah mendapatkan SPLP dan check out memo. Check out memo itu biasanya dikasih, kalau saya tidak salah, antara 10 sampai 14 hari kesempatan untuk pulang. Oke, tentunya jadi sesuai dengan tiket. Ya, setelah jadi boleh 10 sampai 14 hari. Ya, namun ditentukan oleh Jabatan Imigrasi Malaysia. Kalau kami tidak salah, lebih kurang 10 sampai 14 hari paling lama. Dengan syarat tadi harus ada tiket juga. Jadi silakan jangan perpanjang. Kalau memang udah mati SPLP-nya ya silakan diperpanjang. Namun jangan untuk tinggal setahun lagi ya Bapak Ibu ya. Segera dibuatkan ini program repatriasi ini kan masih ada 2 minggu lagi. Segera datang ke Jabatan Imigrasi Malaysia untuk mengikuti program repatriasi migran ini untuk mendapatkan check out memo tersebut. Demikian Bu. Nah, ini sepertinya sangat cinta dengan Malaysia ini Pak. Kalau sudah buat SPLP terus pulang, tapi suatu saat ingin ke Malaysia lagi, bolehkah? Ya, boleh saja sepanjang dia tidak di blacklist. Tadi saya sampaikan blacklist ini adalah kewenangan dari pemerintah atau kerajaan Malaysia. Kita tidak tahu, mungkin berdasarkan kesalahannya, apakah itu bisa setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nanti silakan Bapak Ibu sekalian pada saat mengurus check out memo tersebut menanyakan langsung. Karena kami tidak mengetahui betul berapa lama di blacklistnya. Tapi jangan sampai nanti diinfokan di blacklist seperti ini, nggak taunya lewat jalur belakang, Bu. Itu lebih bahaya lagi dan berisiko lagi. Jadi jangan sampai. Dan kalaupun ini Pak, pulang pernah keluar lagi kemudian masuk lagi, nanti comnya, dendanya itu juga yang besar ya. Seperti maksudnya sekarang walaupun 520, tapi karena dia sudah 2 kali masuk Malaysia secara ilegal, itu dendanya 3.100. Ya, betul. Jadi tidak ada program ini yang untuk yang kedua kalinya, Bapak Ibu ya. Program ini hanya untuk sekali. Jadi kalau sebelumnya sudah mendapatkan, katakanlah tahun lalu sudah dapat mendapatkan program ini, namun tidak berangkat, itu nggak boleh lagi. Nanti harus bayarnya ya normal lagi seperti biasa. Jadi kalau sudah dapat segera pulang, Bapak Ibu sekalian. Nanti suatu kesempatan, kalau ada rezeki dan ada kesempatan lagi, datang ke suatu negara termasuk Malaysia dengan surat izin yang resmi, dengan paspor dan permit yang resmi. Kan kita nyaman kalau tinggal dengan identitas atau dengan permit yang sah gitu ya. Dan itu pun kalaupun sudah punya tiket Pak,
pulangnya melebihi tanggal tiket juga pasti akan kena denda yang berbeda lagi ya Pak ya? Betul, Iya. ya, karena pada saat check out memo di situ ditulis lah, ditulis di sana masa berlaku check out memo tersebut. Artinya dikasih 7 hari, katakanlah dia dikasih tanggal 1 Mei. Dalam 7 hari harus berangkat. Iya. Nah, dalam 7 hari harus berangkat, artinya sampai tanggal 7, sebelum tanggal 7 dia harus berangkat. Iya. Pada saat dia berangkat tanggal 8, Iya. nah ini kena masalah Ya, lagi. betul. Jadi jangan sampai lebih lagi Ya, seperti itu. jadi memang harus diingat, memang kalau sudah di imigrasi ada tiket tanggal 7 Pak Dil ya, kemudian pulang tanggal 8 pasti dendanya akan lebih besar daripada 520 meskipun masih dalam masa repatriasi. Nah ini Pak Idul, mungkin sebelum ke pertanyaan ini kan, Pak, kalau saya kena tangkap dan dihukum penjara, apa boleh diuruskan untuk cepat pulang? Nah, apakah ada perbedaan Pak Idul? Tadi kan Pak Idul menyatakan ada masuk depo, ada masuk penjara. Konsekuensinya apakah ada perbedaan, masuk penjara boleh pulang cepat, depo pulang cepat, atau bagaimana? Ya. Jadi biasanya dalam suatu operasi itu Bu, yang operasi gabungan tadi saya sampaikan ada immigration, ada polis. Nah ini nanti dipilah-pilah oleh biasanya dari Jabatan Imigrasi Malaysia dan polis ini akan dipilah. Ini kalau dia hanya pelanggaran keimigrasian saja, diserahkan ke Jabatan Immigration, dan itu akan ditahan di depo tahanan immigration. Tapi kalau yang terkait dengan tindak pidana atau pelanggaran hukum, kemungkinan diserahkan ke polis dan disiasat atau diproses hukum di sana. Nah ini kemungkinan kalau terbukti ada salahnya ya akan dipenjara. Namun kalau tidak terbukti, tidak melanggar hukum atau tindak pidana di Malaysia, akan diserahkan ke immigration Bu, untuk proses pemulangannya gitu. Jadi kalau nanti masuk mahkamah kemudian di penjara, tidak langsung pulang, langsung depo dulu juga ya Pak ya? Dari penjara masuk depo dulu baru pulang ke Indonesia. Jadi kalau sudah ditangkap 2 kali tuh Bu, proses hukumnya dijalankan, selesai atau bebas dari hukuman penjaranya, dari penjara akan dikirimkan lagi ke depo. Nah ini kan sudah ditahan di penjara, ditahan lagi di depo untuk proses pemulangannya. Jadi tambah lagi. Makanya jangan sampai ditangkap ya Bapak Ibu ya. Nah kalau di depot sebenarnya kalau administrasi sudah selesai, ketika bisa membeli tiket langsung bisa pulang ya Pak ya? Betul bisa secepat itu sebenarnya ya. Kalau di depot ya kita penanganannya lain lagi, kita bisa datang sana dan itu kita berikan SPLP gratis Bu, berdasarkan aturan. Namun kan nggak mungkin Bapak Ibu sekalian ditangkap dulu baru dapat yang gratis kan? Oke. Selanjutnya, jika saya terlambat mendaftarkan kelahiran anak lebih dari 60 hari, berapa lama prosesnya dan apa saja syarat yang dipenuhinya? Boleh ya Bapak dan Ibu, mungkin kan 1 sampai 60 hari itu pendaftaran anak di GPN yang tidak termasuk terlambat. Kalau lebih dari 60 hari boleh, tetapi memang siasatannya lebih lama karena dan memerlukan waktu 3 bulan. Ya, 3 bulan dengan syarat-syarat sebentar. Ada sponsornya, jadi di situ Bapak Ibu harus mendatangkan sponsor, penganjur, saksi juga. Jadi memang lebih complicated dan lebih lama dan ada biayanya Rp50. Jadi memang lahir langsung didaftarkan karena walaupun Bapak dan Ibu tidak ada surat nikah, Bapak Ibu tidak ada visa, itu tidak berpengaruh pada pendaftaran di GPN. Jadi segera saja begitu lahir, syukur-syukur 1 minggu, 2 minggu langsung didaftarkan di GPN, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan SBPK nanti di KBRI Kuala Lumpur. Begitu. Apakah status sebagai warga negara yang tidak punya dokumen lengkap akan mempengaruhi proses pembuatan sijil kelahiran? Apakah status WNI dokumen tidak? Jadi kalau memang sudah nanti di Loket 22 di hukum, maksudnya di atas hukum Bapak dan Ibu memang sudah terbukti bahwa Bapak Ibu warga negara Indonesia, bisa mendapatkan langsung SPLP ya Pak? Ya, putra-putrinya juga bisa mendapatkan SPPK untuk mendapatkan SPLP. Yang penting status kewarganegaraan jelas Bu. Iya, status warga negara. Jangan sampai nanti dia ada warga negara lain buat SPLP, nah itu yang nggak boleh. Iya, tidak lengkap tidak apa-apa asal ketika datang ke KBRI memiliki KTP dan memiliki KK, ya itu sudah membuktikan bahwa itu adalah warga negara Indonesia. Yang penting ada salah satu identitas resmi dari negara kita.
kita perbolehkan untuk buat. Iya, memang Siap. kalau tidak ada memang prosesnya agak lebih panjang karena kita dengan Permenkum yang baru ini jadi agak lama karena harus ke Jakarta dahulu. Baik, mau tanya kalau ibu permit kontrak mau bawa anak, permitnya kena potong tak? Agak bingung ya. Iya, ini kalau mau permit kontrak mau bawa anak, jadi mungkin begini ya, dasarnya PLKS itu PLKS kali, Bu, PLKS itu kan memang dasarnya tidak boleh membuat keluarga, betul, Pak. Ya, PLKS itu adalah pas lawatan kerja sementara. Maknanya saja sudah sementara, Bu. Sementara. Tidak boleh menikah, Betul. pemegang itu, apalagi punya anak. Ya. Artinya ini bukan hak asasi manusia ya Bapak Ibu sekalian, namun memang ini peraturan dari Kerajaan Malaysia. Jadi tolong diikuti aturan tersebut. Ada batasan-batasannya, ada aturan-aturan yang harus kita tempuh di situ. Jadi kalau dikasih pas lawatan kerja sementara atau PLKS tersebut hanya untuk bekerja saja. Betul. Hanya untuk bekerja saja, tidak boleh bawa keluarga. Namun kalau misalnya mau pulang ke negara, ke Indonesia atau pulang kampung ya silakan saja dan boleh masuk lagi kan. Iya, betul. Sepanjang permitnya masih ada. Iya. Memang PLKS itu sebenarnya begini, boleh menikah tetapi di Indonesia ya ya. Boleh menikah di Indonesia. Kalaupun nanti melahirkan boleh melahirkan di Malaysia, boleh. Tetapi nanti anak-anak kembali ke Indonesia. Ya, memang dikeluarkan SPLP. Itu kalau yang terlanjur. Ya, sudah terlanjur. Kalau yang terlanjur. Ya, tapi memang tidak ada larangan, nanti dikira kita melanggar hak asasi, bukan melanggar hak asasi manusia. Memang menikah di Indonesia, memiliki anak, mungkin melahirkan di Indonesia, atau kalau sudah terlanjur melahirkan di Malaysia, tapi segera kembali ke Indonesia. Karena memang peraturan keimigrasian di Malaysia, visa dengan PLKS itu tidak boleh berkeluarga di Indonesia. Berkeluarga di Malaysia. Ada pertanyaan lagi? Apakah COM 3100 tidak blacklist? Nah, ini sudah bayar mahal 3.100 pasti di blacklist, pasti di blacklist ya. Jadi tidak ada kalau dia sudah illegal stay di sini atau overstay di sini pasti kena denda kalau tidak mengikuti program ini sebanyak 3.100 dan itu pasti di blacklist. Bahkan di blacklistnya mungkin lebih lama dibandingkan ikut program ini. Namun mohon maaf sekali lagi kami tidak bisa menyampaikan berapa lamanya karena kepastian untuk blacklist itu adalah kewenangan dari pemerintah Malaysia. Baik, saya seorang ayah mau buat SBBK, kemudian membuat SPLP dan bawa pulang anak wisata karena istri saya lari dan tak bisa dikesan dan tidak ada dokumen istri. Baik, memang hal ini cukup rumit, tetapi memang menurut undang-undang bahwa undang-undang perkawinan anak itu ikut ibu. Tapi memang kalau kondisi seperti ini, bapak mencoba mencari, mungkin ketika bapak menikah dengan istri yang sudah lari itu bisa mengesan keluarga istri di Indonesia, memang kita secara undang-undang harus keluarga ibu, neneknya atau kakeknya dari istri. Ya, itu memang harus surat pernyataan. Memang karena kalau kami hanya tidak ingin bapak itu mendapatkan permasalahan ketika di perbatasan, entah itu di imigrasi di bandara atau di pelabuhan. Jadi memang berusaha semaksimal mungkin mencari keluarga dari istri. Dari istri, entah di Indonesia pasti ketika mungkin lama mungkin di Indonesia, neneknya, entah kakaknya, asal dalam satu kakak kita bisa menerbitkan SBBK tersebut. Ya. Makasih sudah live, dibilang SBBK free tapi masih banyak PM kena tipu bayar sampai 300. PM yang nggak bayar datang konser dokumen kurang lengkap ditolak. Oke. Ibu, seperti kita sampaikan sudah terpampang juga di website ataupun di tembok-tembok di kami bahwa SBBK itu 0 ringgit. Sama sekali tidak ada gratis ya, tidak ada biaya sama sekali. Kalau dokumen kurang lengkap memang bagaimana? Memang harus ada dokumen Ibu Ira ya, Ibu Ira. Dokumen apa yang tidak lengkap? Nanti kita pasti akan memberi solusi. Apa? Mungkin yang tadi bapaknya, ibunya sudah lari. Ya kita akan mencoba bagaimana mencari keluarga istri di Indonesia. Mohon dilengkapi juga karena memang kita perlu tahu bahwa anak ini memang anak warga negara dan tahu warisnya siapa di Indonesia. Tapi memang sekali lagi SBPK 0 ringgit. Tidak ada sama sekali biaya.
Dan langsung datang ke KBRI, Bu. Langsung datang ke Jadi KBRI. tidak ada tipu-tipu. Tidak, betul. Iya, betul. Oke, baik. Sementara seperti itu, Ibu, Bapak, sahabat KBRI Kuala Lumpur, hanya ingin sekali lagi menegaskan bahwa mari kita pulang secara legal dan bermartabat. Betul. Tanpa harus masuk mahkamah, tanpa harus masuk penjara, Betul. depot. Masuk penjara pun harus ke depot dulu, baru pulang ke Indonesia. Terlalu lama. Kita harus memiliki harga diri untuk pulang dengan martabat. Demikian kita podcast pertama di tahun 2026. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Insya Allah kita akan jumpa lagi di podcast selanjutnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.